Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aquita. Oke teman-teman, kali ini aku ingin membacakan Aquarius ya. Kira-kira asmara dan rezeki kalian ke depannya itu seperti apa sih? Oh, ada yang jatuh. Tunggu. Ini kenapa ini? Memanifest. Ternyata magician. Wow, kalian adalah orang yang sakti. Kamu oke. Kamu banyak loh sebenarnya yang deketin gitu. Cuma kenapa ini nggak bisa fokus? Ya mungkin karena banyak itu, jadi akhirnya nggak bisa fokus juga. Jadi masih memilih gitu kayaknya di sini ya, masih menentukan, ingin tapi masih dalam penentuan gitu, belum benar-benar settle. Aduh, kenapa ya berat sekali bebannya. Kamu ada keinginan yang kuat gitu, mungkin untuk ini kalau untuk asmara ya, untuk menikah gitu ya, ada keinginan kuat tapi masih konflik, ada banyak konflik batin atau sedikit trauma gitu barangkali, mungkin masalah apa yang lain, hubungan antar orang atau antar kamu dengan teman, atau trust issues banyak sekali, mungkin dengan orang tua juga. Wow, lumayan ya. Tapi sebisa mungkin kita kurangi ya teman-teman di sini untuk konfliknya. Aku jadi ikutan lemes nih. Oke, jadi kalau konflik itu kan ada untuk kita mencari solusi sebenarnya, hanya saja berbeda arahnya antara satu dengan yang lain gitu ya. Jadi harus bisa pandai-pandainya kita mengendalikan diri, lalu kita harus tahu digunakan untuk apa ini gitu. Maksudnya kalau kamu punya keinginan, punya pendapat, punya ilmu, nah ini digunakan untuk apa tujuannya ya, harus tahu gitu, harus fokus. Ini sebenarnya banyak sekali impian yang ingin kamu gapai, cuman masih ya ini beban sekali gitu, bingung nih mau ditaruh di mana gitu tongkatnya. Ini kamu banyak sekali yang kamu pendam gitu ya, banyak cerita, banyak ya, kayaknya masih trauma ya aku melihatnya di sini. Kamu sih pengennya cepet-cepet, coba ya. Kalau untuk ini asmara dulu ya teman-teman, kayaknya yang keluar. Yes, ternyata ini keuangan. Jadi masih proses, tidak terlalu cepat, tidak juga lambat, jadi di tengah-tengah gitu ya. Jadi fokusnya, oh ternyata fokusnya itu masih di masalah keuangan, jadi bukan asmara. Kalau asmara kamu masih memanifest, jadi masih ibaratnya nih semesta masih memprosesnya gitu ya. Kayaknya ya sebentar lagi, kalau misalkan ini akan datang sebanding dengan kestabilan finansial kamu. Jadi kalau misalkan keadaan keuangan kamu membaik nih, chariot hitam dan putih nih akhirnya, nah nanti akan sepadan, dia akan ngikut datang ke kamu dengan gampang gitu ya. Karena apa? Kalau misalkan kita punya ini karir, kita punya pegangan, ini bagaikan tongkat gitu ya teman-teman. Ini tadi nih akhirnya tongkat juga. Nah, kalau kalian punya pegangan, kalian bisa hidup di mana aja, dalam keadaan apapun. Oke? Ini yang menjaga kalian, ini fondasi dasarnya gitu ya. Nih, dalam hidup tuh harus seimbang, ini ada hitam ada putih.
hitam di dalam putih, putih di dalam hitam juga gitu ya. Oke, berarti sekarang keadaannya siap perang. Ibaratnya kalau ngelihat yang Chariot ini kayaknya kamu benar-benar getol. Kamu tuh ibaratnya ini kayak udah urgent gitu loh. Kan kamu bisa mewujudkan apapun yang kamu mau di sini. Gitu. Itu satu kekuatan sih dari semesta yang kamu miliki ya. Kamu sudah banyak loh senjatanya di sini. Kamu punya ketiga-tiganya loh. Kamu bisa hidup di dalam keadaan apapun ya. Kamu mau apapun ya, semesta menuruti. Cuma ya itu tadi, kembali lagi ke akibatnya. Ini kamu sendiri yang menanggung gitu ya. Ibaratnya kan gini teman-teman. Ini artinya tuh kayak gitu. Kamu mau kemanapun arahnya, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke lurus ke depan ya, tapi resikonya nanti kamu sendiri juga yang menanggung sendiri gitu. Jadi ya kuncinya ini tadi ya, dikuatkan karirnya aja dulu, baru nanti ke asmara. Oke. Kemudian pesan, stop obsessing. Jadi jangan terobsesi ya. Ya ini yang bikin kamu nggak fokus ya, makanya kamu mengerjakan pekerjaan tapi kamu juga masih memikirkan, atau ini nih masih ada beban gitu. Ini nggak perlu sebenarnya. Kalau ini kamu bisa nggak mikirkan ini lagi, udah lepaskan, ikhlaskan, maafkan ya. Nah ini yang akan menang nanti. Jadi stop obsessing. Kalau misalkan ada yang mau deketin, ya nggak apa-apa. Kalau emang dia terbaik, kalau mapan dan dia sayang sama kamu, bertanggung jawab, oke. Kenapa tidak diterima saja gitu? Ini untuk yang single aja ya. Oke. You need food in your belly. Jadi makan asupan-asupan yang bergizi, yang baik saja. Ini sama dengan pemikiran juga. Jadi pikirkan sesuatu yang baik-baik saja, pakai yang baik-baik saja, buang yang jelek, yang buruk itu dibuang gitu ya. Gitu maksudnya dari kartu ini teman-teman. Dan kalau bisa makan makanan yang kamu suka sih. Jadi makanan tuh mempengaruhi tubuh kita ya. Kalau makanannya baik, sehat, tubuh kita juga ikut sehat. Tapi kalau makanan atau sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu sesuatu yang tidak baik, maka itu akan mempengaruhi badan kita juga, lahir batin ya, malah lahir batin. Akhirnya dia ngikut gitu, makanan yang kita masukkan apa aja tuh gitu ya. Oke, dealing dengan Cancer. Yang lain mungkin ya, pasangan kamu ini juga kayaknya banyak pilihan yang kamu naksir gitu, makanya dia juga nggak ini belum bisa datang ke kamu gitu. Bisa juga jauh, jarak jauh, makanya kenapa dia mikir tentang masalah keuangan. Oke. Dealing dengan Gemini, kayaknya ada yang kangen ya. Taurus, Pisces, ada lagi Capricorn. Jadi sepertinya di sini tuh sama-sama mendoakan gitu ya, berdoa, sama-sama berdoa kepada semesta, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, untuk memanifest atau menarik keinginan kamu supaya segera menjadi kenyataan ya. Semoga terwujud, benar-benar terwujud ya teman-teman, sebentar lagi ya. Jadi aku lebih melihatnya ini sih kayak masih membersihkan gitu ya, masih ada sedikit beban yang perlu dilepaskan, intinya dibuang gitu ya. Ya sudahlah, maafkan lalu lepaskan. Bonus teman-teman, barusan kita dapat ilham ya untuk
sebagian dari teman-teman nih yang masih ada di kantor, di kerjaan gitu ya, entah kantor, entah di lapangan, apapun, dimanapun ya, ada seseorang atau atasan kamu kayaknya akan menimbang-nimbang gitu, kamu mau tetap dijadikan pegawai atau kamu mau putus hubungan kerjanya gitu, kayaknya di sini ya. Berdoalah supaya kamu tetap bekerja di tempat itu, karena ya zaman sekarang mencari pekerjaan juga tidak mudah gitu ya. Itu aja sih, asal kalian jangan memakai cara-cara yang tidak diperbolehkan atau cara-cara yang halus, mungkin yang agak sedikit jahat, itu jangan ya. Kita tidak menyarankan, karena apa, sesuatu yang kita lakukan akan kembali ke diri kita juga sendiri gitu. Oke? Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau misalkan nanti kamu kebagian diputuskan hubungan kerjaan, ya berarti memang pekerjaan itu tidak baik buat kamu ya. Kamu harus bersyukur, kamu akan digantikan oleh pekerjaan yang lain yang lebih baik oleh semesta. Oke? Terima kasih guys sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga ya ke semua teman-teman kalian, tetangga kalian, siapapun, ke sosial media juga boleh. Sehat selalu teman-teman, lancar rezekinya, semoga urusan kalian dimudahkan, segera bertemu jodoh untuk yang single, dan banyak duit pastinya. Amin. Bye.